senang sekali kita berjumpa kembali di ibadah virtual, ibadah online, persekutuan doa anak di PD Lebak Jaya. Kak Levi, Kak Ria, bersuka cita bersama-sama menikmati hari-hari penuh kasih-Nya Tuhan. amin. Kasih yang dari Tuhan itu kasih yang sempurna yang akan memampukan kita untuk mengampuni setiap orang. Amin. Kasih yang melupakan, Kesalahan orang kasih yang terbatas. tidak dendam kepada Yes. orang lain, yang kasih yang tidak terbatas untuk kita Amin. semuanya. Ya, Yuk. mari kita bersuka cita bersama-sama, Amin. memuliakan Tuhan. Kasih itu, Adik-adik berdiri semua ya. ya. Kasih itu memaafkan. Oke. Kasih itu Tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Kasih itu. Kasih Itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya tiga kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Kasih itu. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Bukan hanya 3 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Berapa kali adik-adik? Tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Berapa kali? Tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Wah, Kak Ria, Iya, Kak Kakak. Edi, dan semua teman-teman di sini 70 kali 7 kali. Berapa kali Kak? Banyak sekali. berarti- Oke pokoknya. Berarti Ya, kita harus selalu memaafkan ya Kak? selalu memaafkan, Oh, gitu ya? selalu mengampuni dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yes. Karena kita tahu kita anak-anak Tuhan. Ya, betul. Kita selalu menikmati kasih yang dari Tuhan. Amin. Kasih yang sempurna, kasih yang utuh. Amin. Memampukan kita untuk juga bisa terus mengampuni orang lain. Amin. Siapkan hati kita benar-benar. Tuhan mengasihi kita, mengasihiku, dan mengasihimu. Dia Allah yang sempurna, ada bersama-sama dengan kita. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melanggar
sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sekali lagi, naikkan pujian ini lebih sungguh lagi. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Kau ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan, Kau biarkan, amin, aku melangkah hanya sendirian. ya Tuhan. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal, sebab ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur kami terus berlimpah kepada Engkau Allah kami yang hidup. Ketika kami merasakan kasih yang dari Tuhan turun atas setiap kami dimampukan untuk kami memiliki kasih yang dari Allah, supaya kami bisa mengasihi orang-orang di sekitar kami, mengasihi papa mama kami lebih lagi karena kasih Tuhan dalam hidup kami, mengasihi kakak adik kami lebih lagi karena kasih Tuhan ada di dalam kami, mengasihi orang-orang di sekitar kami lebih lagi karena kasih Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kasih yang sempurna itu menjadi bagian setiap kami. Dan kiranya sebentar lagi firman Allah yang sempurna itu akan kami terima. Kau berkati setiap kami. Dari tempat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk adik-adik kami semuanya yang sungguh-sungguh membuka hatinya. Kiranya Allah turun menjamah setiap kami. Pujian penyembahan yang telah kami naikkan menjadi sukacita Tuhan. Dan saat ini firman Tuhan akan menguatkan kami, menghibur kami, menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Misi, orang kaya mau lewat. Halo, aku ini orang kaya. Lihat, handphoneku ada berapa ya? 1, 2, bermerek semua. 3, oh keren sekali, aku punya 3. Kalian punya berapa di rumah? Mana sih? Ah, ini. Bentar. Orang kaya itu sukanya belanja. Nah,
Lihat. Siapa mau? Oh, jangan. Buat shopping. Nah. Sebentar. Oh, masih di jalan. Aku mau order makan yang enak-enak, yang mahal-mahal. Nah, selain orang kaya, aku ini serba bisa. Keren sekali ya, serba bisa. Serba bisa apa ya? Bisa cuci baju, cuci piring, manjat pohon. Apa lagi ya? Bisa apa ya? Oh, bisa belanja, bisa ngabisin duit, bisa naik motor kemana-mana, bisa naik mobil, naik tok tapi nggak bisa nyetir. Aduh, susah ya jadi orang kaya. Mau sombong, tapi kok banyak banget yang disombongin. Ya ampun. HP-nya bunyi. Sebentar ya. Aku tadi pesen apa aja ya? Halo? Oh, pizzanya datang. Sebentar. Loh, bunyi lagi. Ya ampun. Halo? Oh, burger. Oh iya pak. Sebentar. Sudah ya. Orang kaya mau makan enak. Dah. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Pastinya sudah mandi belum? Sudah wangi belum? Pasti udah wangi, udah cantik. Kayak Kak Joni, udah ganteng. Nah, pasti kalian yang ada di rumah udah pasti kayak Kak Joni kan? Ya, kakak berharap kalian yang ada di rumah juga dalam keadaan yang sehat. Nah, sama seperti Kak Joni yang hari ini bisa membawakan firman buat adik-adik di tempat ini. Nah, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan, karena kita sudah diberi kekuatan, kesehatan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena kita adalah anak Tuhan yang baik, tentunya kita sudah bersiap-siap nih mau mendengarkan firman. Tapi ada syaratnya. Nah, kira-kira syaratnya apa ya adik-adik? Apa coba tebak? Masih ingat gak syaratnya kalau kita mau dengerin firman Tuhan nih? Yang pertama, syaratnya kalau kita mau dengerin firman Tuhan harus tidak boleh sambil makan. Nah, terus yang kedua, kalau kita dengerin firman Tuhan, kita tidak boleh sambil apa? Main game, main HP sendiri, main gadget sendiri sama teman-teman, sama kakak adiknya di rumah. Nah, itu nggak boleh. Apalagi sambil bercanda nih sama kakak adiknya di rumah. Akhirnya nggak serius dengerin firman Tuhan. Nah, hari ini apa yang kita harus lakukan? Kita mau datang sama Tuhan, kita mau duduk dengan rapi, mendengarkan firman Tuhan, mata kita melihat ke depan dan mendengarkan baik-baik. Yuk kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu hari ini. Engkau telah memberi kami kesempatan untuk tetap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami adalah anak-anak-Mu yang baik, kami adalah anak-anak-Mu yang tidak sombong, dan kami siap mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapa sih yang masih ingat firman yang minggu lalu? Siapa yang membawakan firman di minggu lalu? Masih ada yang ingat enggak? Kalau Kak Joni masih ingat dong. Kakak yang cantik itu loh yang membawakan. Nah, ingat enggak? Huruf inisialnya itu huruf E. Siapa? Coba tebak. Masa Kak Edi? Kak Edi itu kan cowok. Kak siapa?
Kak Eni betul. Sekarang Kak Joni mau bahas tentang firman Tuhan, yaitu di 1 Korintus 13 ayat 14. Nah, disiapkan dulu mana Alkitabnya nih, diambil. Kak Joni udah bawa ini Alkitabnya. Nih, kitab. Ayo diambil semuanya. Ambil Alkitabnya semuanya. Kalau perlu Alkitabnya sendiri-sendiri. Kakak bawa sendiri, adik bawa sendiri, ya, supaya nggak royokan bacanya. Ini Alkitabmu. Nah, supaya kita semua bisa dengerin dengan baik. Yuk dibuka 1 Korintus 13 ayat 4. Nah, apa ya bunyinya ya? Kakak bacakan ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, siapa yang di sini mau menjadi anak yang pintar? Angkat tangan. Oh, banyak, semua ternyata. Semua pengen jadi anak yang pintar. Kak Joni mau tanya lagi. Siapa di sini yang mau jadi anak yang cantik? Oh, masa semua cantik? Kan ada cowoknya. Loh, masa semua? Nah, yang cewek-cewek aja yang angkat tangan ya. Yang cewek-cewek aja. Semua pengen jadi anak yang cantik. Kalau pengen jadi anak yang ganteng, ya yang cowok aja yang angkat tangan, yang cewek enggak usah, turunin aja tangannya ya. Kemudian siapa sih yang di sini mau menjadi anak yang hebat, kuat, luar biasa? Oh, ternyata di sini anak-anak Tuhan itu luar biasa. Semuanya pengen jadi anak yang pandai, pinter, anak yang cantik, ganteng, kuat, luar biasa. Nah, kira-kira boleh enggak ya kalau anak Tuhan itu jadi anak yang pinter, anak yang pandai, terus anak yang cantik? Kira-kira boleh enggak ya? Boleh apa enggak ya Kak ya? Kakak mau tanya kakak ya, Kak yang ada di sini. Boleh apa enggak ya kalau kita jadi anak yang pinter, anak yang cantik, ganteng, kuat, luar biasa, itu boleh enggak ya? Sangat boleh. Oh, boleh. Ternyata boleh. Coba kita lihat, benar gak ya? Kita tanya Alkitab dulu ya. Kita tanya Alkitab dulu, apakah boleh? Ya. Ternyata kalau kita jadi anak yang pintar itu jawabannya boleh, teman-teman. Nah, tapi yang nggak boleh itu apa Kak? Kalau ada yang boleh kan berarti ada yang nggak boleh. Betul, ada yang nggak boleh. Nah, ternyata yang nggak boleh itu ketika kita sudah pinter, ketika kita sudah pandai, ya, ketika kita sudah cantik, ganteng, kuat, badannya besar, hebat, merasa jagoan ini, ya, ketika itu tidak boleh sikap meninggikan diri dan sombong. Loh, kenapa Kak kok tidak boleh? Iya, kalau pinter itu boleh, cantik juga boleh, hebat itu juga boleh. Yang nggak boleh itu ketika kita sudah hebat, ketika kita sudah cantik, kita sudah pinter, akhirnya keluar sikap yang sombong, membanggakan diri sendiri. Aku loh paling cantik, aku loh paling ganteng, yang lain itu 12, nilainya itu 2, kalau aku 10. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, itu adalah semua sikap-sikap yang mencerminkan sikap yang sombong dan membanggakan diri sendiri. Akhirnya di depan Tuhan itu nantinya akan diapain? Direndahkan. Ya, coba kita lihat tadi di 1 Korintus 13 ayat 4. Sikap membanggakan diri itu apa sih Kak? Membanggakan diri itu apa toh Kak?
Aku nggak ngerti kak. Nah, siapa yang di sini yang belum ngerti tuh? Sikap membanggakan diri itu seperti apa? Sikap membanggakan diri itu adalah sikap yang selalu menunjukkan dirinya itu yang paling, kalau pinter ya dirinya yang paling pinter. Kalau cantik dia akan menunjukkan kalau dirinya itu paling cantik. Yang lain itu dianggap nggak cantik. Meskipun temennya itu kulitnya lebih putih gitu ya, tapi dia merasa temanku itu meskipun putih tapi dia nggak cantik. Kalau aku manis, paling manis, paling cantik ya. Yang lain itu dianggap di bawahnya dia. Itu artinya sikap membanggakan diri ya. Sikap yang selalu menunjukkan dirinya paling dibandingkan dengan orang lain. Nah, kakak percaya adik-adik yang ada di sini pasti semuanya adalah anak-anak yang baik. Ya, kak, tadi ada sikap yang sombong. Ya, di ayat yang keempat yang terakhir tadi. Kalau sikap yang sombong itu apa sih Kak Joni? Kalau sikap yang sombong itu adalah sikap yang selalu merasa dirinya lebih penting dan merasa dirinya paling hebat. Aku tuh kalau di sekolah kalau nggak ada aku tuh pasti anak-anak itu nggak ada yang mau berteman. Kalau ada aku semuanya mau ngumpul. Aku tuh paling penting kalau di sini. Aku itu anak yang paling apa ya? Pokoknya mau bantuin semua. Nah, dibanding teman-teman yang lain, aku tuh orang yang suka bantu daripada teman-teman yang lain. Pokoknya yang lain tuh nggak suka bantu. Aku suka bantu. Nah, sikap yang seperti ini boleh apa enggak? Ya, nggak boleh. Kalau bantu itu boleh, bantu orang lain boleh enggak? Boleh. Tapi yang nggak boleh itu ketika kita sebagai anak-anak Tuhan muncul perasaan-perasaan dan sikap yang sombong ya, merasa dirinya lebih penting, orang lain dianggap tidak penting. Nah, orang lain dianggap tidak hebat, tidak bisa melakukan apa istilah pokoknya aku lain, kamu nggak usah. Orang lain tidak pernah diberi kesempatan. Nah, Kak, kenapa sih kok kita tidak boleh membanggakan diri dan sombong? Kenapa ya? Kenapa kok kita tidak boleh membanggakan diri sendiri dan sombong? Jawabannya ada di sini. Ada di sini. Nah, yuk kita lihat di Matius 23 ayat 12. Ada enggak di atas nih? Nih, Matius 23 ayat 12. Yuk kita cari. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ulangi lagi ya. Matius 23 ayat 12. 1, 2, 3. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, Kak, siapa sih yang kalau kita meninggikan diri terus kita direndahkan? Siapa yang bertugas untuk merendahkan kita? Tuhan. Tuhan yang akan merendahkan kita. Tapi kalau kita merendahkan diri, pasti kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Nah, hidup kita itu adalah pilihan adik-adik. Mau kita menjadi orang yang tinggi hati, sombong, tapi nanti akhirnya kita akan direndahkan oleh Tuhan. Kita tidak bernilai di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita hidup
di depan Tuhan itu kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, maka nantinya kita akan dibuat Tuhan berada di tempat yang paling tinggi. Kita akan ditinggikan. Ya, oke? Ngerti ya? Mulai hari ini adik-adik yang dikasihi Tuhan, khususnya PD Anak Lebak Jaya, semuanya punya sikap yang rendah hati, tidak sombong, tidak boleh membanggakan diri sendiri. Harus punya sikap yang rendah hati. Itu yang dirindukan oleh Tuhan. Nah, sebagai contoh cerita Alkitab, yaitu pada waktu itu ada sebuah cerita Alkitab tentang Raja Hizkia. Adik-adik pernah ingat enggak? Pernah tahu enggak cerita Raja Hizkia? Ada yang ingat enggak? Oh, ada yang ingat, ada yang enggak. Ada yang tahu, ada juga yang enggak tahu. Nah, yang belum tahu dan mungkin yang sudah tahu, kita tetap mau dengerin cerita ininya. Pada waktu zaman dahulu hiduplah seorang Raja Hizkia. Dia ini adalah anak dari seorang raja yang bernama Raja siapa? Raja siapa? Ahab. Bukan Raja Ahab. Raja Ahas. Betul. Anaknya Raja siapa? Ahas. Nah, tapi Raja Ahas dan Raja Hizkia ini adalah pribadi yang sangat berbeda. Meskipun Raja Ahas ini adalah ayahnya Raja Hizkia, tapi kehidupan kepribadiannya beliau ini sangatlah berbeda. Karakternya, kalau Raja Ahas itu dia adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Apa sih tidak takut akan Tuhan itu? Tidak takut akan Tuhan itu, dia itu tidak mengenal Tuhan dan dia hidup di luar Tuhan. Nah, tapi kalau orang yang takut akan Tuhan itu, dia akan selalu melakukan firman dan kehendak Tuhan. Itu yang pertama bedanya. Kalau Raja Hizkia tadi apa? Hidup takut akan Tuhan. Kalau Raja Ahas, bapaknya, dia hidup tidak takut akan Tuhan. Namun, nah di sini persamaannya, persamaannya ini ya, mereka berdua ini hidup di tengah-tengah kehidupan yang jahat. Loh, iya tak Kak? Iya. Raja Hizkia dan Raja Ahas ini hidup di tengah-tengah kehidupan yang sangat jahat. Namun, respon dari Raja Hizkia adalah tetap cinta akan Tuhan, tetap takut akan Tuhan. Nah, dibuktikan di mana ketika dia itu takut akan Tuhan. Nah, dibuktikan pada waktu Raja Hizkia itu jatuh sakit, adik-adik. Ketika dia jatuh sakit, dia tidak berdaya, bahkan dia hampir mati. Dia hampir mati, adik-adik. Nah, pada waktu itu dia datang sama Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, berilah aku kesempatan untuk sembuh. Pada waktu itu ia merendahkan dirinya dan ia datang sama Tuhan. Dia minta kesembuhan. Kira-kira diberi kesembuhan tak sama Tuhan? Diberi, betul, karena dia datang sama Tuhan dengan segala kerendahan hatinya. Makanya itu dia disembuhkan dan dia diberi kesempatan berapa tahun hidup? Berapa? 5 tahun? 10 tahun? 1 tahun? Betul, 15 tahun. Betul. Dia diberi kesempatan 15 tahun sama Tuhan untuk memerintah kerajaan itu kembali.
dia diberi kesempatan dan hidupnya disertai oleh Tuhan. Nah, dari cerita ini kita tahu bahwa ketika kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka kita akan ditinggikan dan ditinggikan. Tapi kalau kita hidupnya tinggi hati, ya, membanggakan diri sendiri, menganggap orang lain rendah, maka nantinya kita akan direndahkan oleh Tuhan. Nah, kita mau pilih yang mana? Mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan atau mau tinggi hati, sombong? Nah, kakak berdoa buat kalian semuanya, PD Anak Lebak Jaya, semuanya adalah anak-anak yang baik, tidak sombong, tidak membanggakan diri sendiri, dan punya sikap yang selalu rendah hati. Amin. Ya, ayat hafalan hari ini kita ambil dari Matius 23 ayat 12. Yang tadi kita sudah baca, kita hafalkan supaya menjadi cerminan bagi hidup kita, adik-adik. Ya. 1, 2, 3. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Oke. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada sore hari ini, mari kita tutup dalam doa. Yuk, lipat tangannya, tutup mata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hari ini Bapak. Engkau memberi kami kesehatan untuk saling mengerti satu sama lain, untuk supaya kami belajar firman-Mu Tuhan. Ajar kami supaya kami mempunyai sikap yang selalu merendahkan hati dan diri kami di hadapan Tuhan. Dan jangan pernah Tuhan memberi kami kesempatan untuk menjadi orang-orang yang tidak baik, untuk menjadi orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya sendiri. Ampuni kami Tuhan. Pada saat ini kami mau belajar dan terus melakukan firman-Mu hingga saat Engkau datang kedua kalinya Tuhan. Terima kasih Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus, mampukan kami supaya kami mampu melakukan hal-hal yang besar yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan membuat origami bentuk love. Nah, untuk semua kelas dari Joy Love, kita buat ini sama-sama ya. Siapkan kertas lipat satu aja. Nah, kalau yang belum bisa minta tolong mama atau papa ya. Yang pertama, kita mau lipat bentuk segitiga. Nah, begini ya. Oke. Setelah selesai, lipatannya dibuka ya. Kita lipat di arah yang sebaliknya. Jadi nanti bekasnya bentuknya silang. Setelah dibuka, ujung atas dilipat ke titik tengahnya ya. Nah, seperti itu. Terus yang ujung bawah dilipat sampai atas. Oke. Nah, ada garis yang di tengah. Kita lipat seperti ini ya. Selesai, kita balik. Yang atas dilipat kecil seperti ini, satunya juga, terus sampingnya.
Nah, sekarang sudah jadi kan? Ya, tuh belakangnya. Depannya seperti ini ya. Setelah jadi, jangan lupa kita tulis ayat hafalannya di situ. Jika sudah selesai, kalian bisa foto, kirim ke grup WA ya. Kakak tunggu. Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah. Bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan Perkataan atau yaitu 1 Yohanes 3 ayat 18 yang bunyinya atau dengan lidah. 1 Yohanes 3 ayat 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18 dengan lidah, tetapi dengan anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan 1 Yohanes 3 ayat 18. Terima kasih teman-teman. Tetapi dengan perbuatan dalam, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan Ataupun dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Perkataan atau dengan marilah kita mengasihi bukan kelas lo 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 Anak ayat hafalan 1 Yohanes dalam kebenaran. Amin. Shalom adik-adik. Sekarang PD Anak Percaya ibadahnya online. Kalian bisa absen via komentar di channel ini. Absennya cukup ketik nama dan kelas. Nanti kakak akan catat. Kakak tunggu ya. Oke, akan ada poin ya. Yang pertama, poin ayat hafalan. Kalian bisa menghafalkan ayat hafalan di setiap ibadah. Nanti kalian bisa kirim videonya ya ke grup WA PD Anak Percaya. Yang kedua, poin aktivitas. Di setiap ibadah akan ada aktivitas. Kalian bisa melakukan aktivitas bersama mama, papa. Nanti hasilnya bisa difoto dan dikirimkan ke grup WA PD Anak Percaya.
Jangan lupa sertakan nama dan kelas ya. Nah, untuk yang belum tergabung di grup WA, kalian bisa hubungi Kak Wulan ya di nomor ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, supaya kalian ingat buat ibadah PD Anak, jangan lupa di subscribe. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu.